Shalom, selamat pagi sahabat El Shaddai Ministry. Berjumpa lagi dengan saya dalam Renungan Pagi El Shaddai Ministry. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik di hari Senin ini. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita semangat dan sukacita dalam melayani Tuhan, bahkan dalam kita melakukan segala kegiatan aktivitas di sepanjang hari ini. Mari bersama saya kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami datang kepadamu membawa hidup kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, agar supaya kami tetap kuat di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-23 yang berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergonjang, dan jangan mau digeser dengan pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara umum tekun dalam iman berarti rajin dan bersungguh-sungguh dalam mempercayai suatu keyakinan dan ketetapan hati. Seseorang yang bertekun dalam iman itu gak mudah dipengaruhi atau gak mudah digoyahkan oleh sesuatu hal yang menimpanya. Ia juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan, tetapi ia akan tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang terkasih sahabat El Shaddai Ministry, apa yang dimaksud dengan bertekun? Mari kita pelajari. Kata kerja Yunani untuk bertekun, hipomeno, secara harfiah berarti tetap atau terus berada di bawah. Dan kata ini muncul 17 kali dalam Alkitab. Menurut leksikograf W. Born, F. W. Gates, dan F. Denker, kata ini berarti tetap tinggal, sebaliknya daripada melarikan diri, berdiri teguh, dan bertahan. Kata kerja Yunani untuk ketekunan muncul lebih dari 30 kali. Dan mengenai hal ini, A New Testament Workbook oleh William Barclay mengatakan bahwa ketekunan adalah sifat yang dapat menanggung sesuatu, bukan dengan pasrah, melainkan dengan harapan yang menyala-nyala. Ini adalah sifat yang membuat seseorang berdiri tegar menghadapi angin. Ini adalah kebajikan yang dapat mengubah cobaan yang paling sulit menjadi kemuliaan, karena sifat ini dapat melihat tujuan dari rasa sakit, atau dapat melihat tujuan di balik rasa sakit. Saudara yang terkasih, teguh dalam pengharapan berarti tetap tidak berubah dalam harapan, keinginan, permohonan, ataupun permintaan. Seseorang yang teguh dalam pengharapan, ia tidak akan mudah dipengaruhi atau dia tidak akan mudah digoncangkan. Dia akan tetap bertahan, bahkan dia akan tahan uji sampai harapannya, permohonannya, permintaannya menjadi kenyataan. Di tengah-tengah keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, diperlukan iman yang teguh, diperlukan sebuah keyakinan agar supaya kita tidak akan mudah digoyahkan, kita tidak akan mudah terombang-ambing oleh keadaan dunia yang semakin menentu
Di saat mungkin ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, frustasi dengan keadaan, khawatir, panik. Tetapi sebagai orang percaya kita dituntut untuk tetap tekun, agar supaya kita boleh memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, maka goncangan sebesar apapun tidak akan membuat iman kita luntur di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sayangnya beberapa hal atau beberapa kejadian, beberapa persoalan, beberapa masalah yang terjadi di depan kita menunjukkan bahwa tidak semua orang percaya dia dapat tetap berdiri teguh dalam pengharapannya, dalam permohonannya, permintaannya, atau keinginannya. Ada orang-orang tertentu yang justru sering diombang-ambingkan oleh pengharapan, permohonan, permintaan, atau keinginan mereka. Itulah sebabnya maka sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang percaya, kita harus tetap memiliki ketekunan di dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan kegiatan, atau di dalam kita melakukan segala aktivitas. Saudara yang terkasih, mari kita membayangkan ada beberapa orang-orang yang tidak tekun di dunia sekuler maupun dalam kerohanian. Dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Orang-orang yang tidak tekun, dia gagal, sehingga pada akhirnya dia menjadi frustasi dan menjadi kecewa. Seorang siswa yang belajar selama 6 tahun di sekolah dasar, jika dia tidak tekun di dalam dia menimba ilmu, maka pada akhirnya dia tidak akan bisa menyelesaikan tahap akhir, yaitu ujian untuk kelulusannya. Begitupun dengan kita sebagai orang percaya. Jika kita tidak tekun dalam kita menghadapi segala proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka yang kita temui jalan buntu, maka yang kita temui itu kegagalan, maka yang kita temui itu kehancuran, karena kita tidak tahan banting, kita mudah digoyangkan. Itulah sebabnya sangat dibutuhkan, sangat diperlukan ketekunan bagi setiap kita. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, mari kita waspada, karena orang-orang yang tidak tekun di dalam Tuhan, mereka akan mudah dibujuk rayu oleh hawa nafsu dan kedagingan mereka. Hati-hati terhadap perilaku dan perbuatan dunia yang akhir-akhir ini semakin jahat. Jangan kita coba-coba memberi celah atau memberi ruang terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan kemunafikan di dalam kehidupan kita. Mari sebagai orang percaya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Saudara, ketika kita belajar tekun, maka kita akan menjauhkan diri kita dari perasaan-perasaan dengki, dendam, iri hati, akan pahit, kebodohan, kebebalan, tinggi hati, dan kesombongan. Dan hanya orang-orang yang tekun di dalam Tuhan yang bisa menghasilkan buah-buah yang dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Mari hindarilah diri kita dari perbantahan, perdebatan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Karena semuanya itu akan menyeret kita ke dalam dosa dan kejahatan yang tidak akan pernah berakhir, dan pada akhirnya akan membuat kita binasa. Ingat saudara, di dalam kebinasaan terdapat kertak gigi dan nyala api yang tidak akan pernah padam selamanya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang di Kolose, teristimewa kita pada hari ini, mari bertekunlah di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, ketika kita menjalani hidup ini, bertekunlah di dalam doa kita. Ternyata kunci keberhasilan kita terletak bagaimana kita mau tekun berdoa kepada Tuhan. Saudara ingin dijawab doa-doanya oleh Tuhan, bertekun dalam doa. Ketika engkau meminta sesuatu, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali engkau datang kepada Tuhan dan doamu langsung dijawab. Tapi
Tuhan ingin melihat keseriusanmu, ketekunanmu. Apakah engkau layak untuk mendapatkan apa yang kau minta? Di balik ketekunan, ternyata ada berkat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Saudara yang terkasih, ketika kita mulai bertekun dalam doa, maka kita juga harus belajar bertekun di dalam ibadah, dalam pujian, penyembahan, persembahan, dan pelayanan akan firman Tuhan. Dan jangan lupa, ketika engkau bertekun, engkau pun harus menjaga dirimu. Berjaga-jagalah dan bermazmur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Allah. Maka kita akan melihat bahwa Allah pasti akan memberkati kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, percayalah kepada Tuhan. Di dalam surat Kolose 1 ayat 23 ini mengajarkan kepada kita agar di dalam kehidupan kita harus tetap bertekun di dalam iman. Kita harus tetap teguh menghadapi dunia ini dengan segala hal-hal yang terjadi di depan kita. Jangan mau digeser pengenalan kita, firman yang sudah kita dapat dari Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran yang akhirnya menyesatkan kita. Akhir-akhir ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, yang akan membawa kita bukan pada keberuntungan, kesuksesan, dan keberhasilan, tapi pada kebinasaan. Hati-hati saudara, tekunlah di dalam engkau belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus menasehatkan kita, menasehatkan dan mengingatkan kita supaya kita tetap bertekun di dalam iman. Rasul Paulus menyatakan supaya mari kita tetap rajin, tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap mengimani janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan juga mengingatkan kita bahwa untuk masuk dalam kerajaan sorga, kita harus banyak menghadapi tantangan, godaan, kesengsaraan, bahkan mungkin penderitaan. Ada hinaan, cemoohan, caci maki, tekanan, mungkin juga intimidasi. Namun percayalah, imanilah, barang siapa bertekun dalam iman kepadanya sampai pada akhirnya, Dia yang bertata di sebelah kanan Allah Bapa akan memberikan kepada kita hidup yang kekal, damai sejahtera dari sorga melimpah-limpah dalam kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, berbahagialah kita yang senantiasa bertekun dalam doa dan yang senantiasa berjaga-jaga sambil mengucap syukur kepada Allah dalam namanya, karena persekutuan kita dalam berita Injil Kristus akan membawa sukacita, damai sejahtera dari dulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Berbahagialah kita yang berdoa dengan iman yang teguh dan yang selalu menyanyikan lagu puji-pujian sepanjang hari dalam nama Yesus Kristus. Karena kitalah orang-orang yang berkenan di hadapannya, dan percayalah bahwa Dia akan melawat kita apapun keadaan kita hari-hari ini. Ketika kita datang kepadanya, ketika Dia melihat keseriusan kita dan ketekunan kita, maka Dia pasti akan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar kami tetap memiliki ketekunan iman di tengah-tengah dunia ini. Sertai kami, bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan dalam tangan-Mu. Kami percaya pertolongan Tuhan, janji Tuhan akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, selamat melakukan segala kegiatan aktivitas, selamat melanjutkan pekerjaan. Jangan lupa jaga kesehatanmu, prokes, turuti anjuran pemerintah, dan jadilah berkat di tengah-tengah dunia ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan memberkatimu. Shalom, selamat pagi.